Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk menyampaikan dan meluruskan kembali ajaran para nabi di Israel. Karena mana kitab suci yang ada di Israel, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil, itu juga bersumber dari satu Tuhan bernama Allah. Oleh sebab itu, ajaran dari para nabi di Israel juga sama, yaitu ajaran dari Allah untuk kebaikan hidup manusia. Karena mana itulah syarat untuk masuk surga bagi manusia adalah mengikuti petunjuk ajaran para nabi. Dengan adanya pertentangan ajaran agama Kristen dengan ajaran para nabi di Israel. Oleh sebab itu, kita umat Islam harus berusaha mencari kebenaran dari kitab suci tersebut, yang mana agar manusia mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya tentang cerita apakah benar yang disalib tersebut adalah Nabi Yesus, yang di dalam Islam adalah Nabi Isa, ataukah yang disalib tersebut bukan Nabi Yesus, tetapi salah seorang muridnya yang mengkhianatinya. Itulah yang menerima akibat dari perbuatannya. Di sini kita coba menyampaikan tentang kebenaran pertentangan ajaran para nabi dengan agama Kristen yang dibawa oleh Paulus yang mengaku sebagai rasul dari Yunani, yang menggunakan bahasa Yunani kitab Perjanjian Baru. Paulus mengaku sebagai rasul untuk bangsa di luar Yahudi, yang dia sampaikan pada ayat Roma 11 ayat 13. Pemberitahuan Nabi Yesus yang disalib adalah Yudas. Itulah judul yang kita sampaikan pada hari ini, agar kita umat manusia mengetahui sebenarnya siapa yang disalib, yaitu adanya pemberitahuan Nabi Yesus yang disalib adalah Yudas. Sejak masuknya iblis ke tubuh Yudas, muridnya yang ke-12, Nabi Yesus sudah tahu akan datang orang Yahudi bersama pasukan Romawi yang akan menangkapnya dan akan membunuhnya. Mereka sudah mengetahui tempat persembunyian Nabi Yesus bersama pengikutnya. Karena Yudas mengkhianatinya, itulah Nabi Yesus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diselamatkan. Tertulis di Alkitab, "Sekarang jiwaku gelisah. Apa yang akan kukatakan, Bapa? Selamatkanlah aku dari saat ini. Akan tetapi untuk tujuan inilah aku datang saat ini." Yohanes 12 ayat 27.
Itulah doa Nabi Yesus minta diselamatkan pada saat akan ditangkap dan akan dibunuh. Nabi Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yesus minta diselamatkan dari rencana pembunuhan. Kemudian malaikat datang menyelamatkannya, membawa Nabi Yesus naik ke langit. Itulah Nabi Yesus ceritakan, dia tidak ada lagi di dunia ini. Tertulis di Alkitab. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Itulah Nabi Yesus katakan bahwa dirinya tidak ada lagi di dalam dunia. Nabi Yesus ceritakan selagi di dunia, satu orang muridnya binasa, mati dibunuh di kayu salib. Itulah setelah Nabi Yesus berada di langit, diselamatkan, menceritakan. Tertulis di Alkitab, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, Tuhan, selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 17 ayat 12. Di ayat tersebut dikatakan, Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Dia di sini adalah huruf kecil. Itulah yang dimaksud salah seorang murid Nabi Yesus yang bernama Yudas. Itu yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Hal ini yang disampaikan oleh Nabi Yesus agar manusia tahu bahwa yang mereka tangkap dan mereka salib adalah Yudas. Bagaimana bisa terjadi hal tersebut? Karena mana? Nabi Yesus tidak akan mungkin bisa melawan pasukan Romawi yang bersenjata lengkap dan juga pasukannya banyak. Apabila berperang melawan pasukan Romawi, maka akan mati konyol. Semua muridnya akan mati dan pengikutnya semua akan mati. Oleh sebab itu, hanya dengan cara tipu daya untuk mengalahkan pasukan Romawi. Dengan tipu daya tersebutlah Nabi Yesus dibantu oleh pasukan malaikat, yang mana pada saat mereka bertanya, Nabi Yesus menyampaikan, akulah dia. Pada saat menyampaikan akulah dia tersebut, malaikat membantu menjatuhkan pasukan Romawi hingga tersungkur, jatuh ke tanah dan pingsan. Pada saat pingsan tersebutlah Nabi Yesus menggunakan mukjizatnya merubah rupa Yudas hingga menyerupai dirinya. Itulah satu-satunya jalan Nabi Yesus untuk menyelamatkan muridnya dan pengikutnya dengan cara tipu daya. Setelah sadar pasukan Romawi, mereka bertanya lagi tentang orang yang di depannya, merasa ragu, tidak yakin kalau di depannya itu adalah Yesus,
dari Nazaret. Tetapi setelah 3 kali mereka bertanya, lalu mereka tangkaplah. Namun dalam keraguan-raguan, tidak yakin kalau itu benar-benar Nabi Yesus yang mereka tangkap. Tapi tetap mereka bawa untuk disidang. Oleh sebab itu, Nabi Yesus katakan muridnya yang binasa itu adalah Yudas yang mengkhianatinya, menerima akibat dari perbuatannya yang menimpa dirinya. Terbukti hal tersebut memang Yudas, karena pada saat sidang, Bunda Maria tidak hadir dalam persidangan tersebut. Itu membuktikan Bunda Maria tahu bahwa yang mereka tangkap adalah bukan Yesus asli, tetapi orang lain yang diserupakan seperti Nabi Yesus. Itulah yang membuktikan saat terjadi penangkapan, Nabi Yesus sudah diselamatkan, mereka menangkap Yudas yang rupanya diserupakan seperti Nabi Yesus. Itulah mereka ragu saat menangkap, tidak yakin Yesus asli yang mereka tangkap. Setelah disidang ternyata Bunda Maria tidak hadir, rupanya Bunda Maria tahu yang ditangkap bukan anaknya. Dalam sidang, para imam dan Gubernur Pilatus heran dan bingung. Ternyata tidak ditemukan kesalahan orang yang mereka tangkap. Itulah mereka ragu, tidak yakin. Yang mereka tangkap adalah Yesus asli. Dan yang mereka tangkap padahal sudah mereka rencanakan untuk bisa membunuh Nabi Yesus asli yang dituduh menghujat Allah dan dituduh menghasut rakyat dengan ajaran agamanya. Karena dalam ajaran Nabi Yesus dia mengaku sebagai Raja Romawi, tidak terima kalau ada yang mengaku sebagai raja atau kaisar, maka itu merupakan suatu penghasutan kepada rakyat. Itulah rencana mereka untuk membunuh Nabi Yesus. Mereka tidak yakin yang mereka tangkap. Padahal mereka sudah membayar 30 keping uang perak pada Yudas agar bisa disidang dan dihukum mati dengan tuduhan menghasut rakyat dan menghujat Allah. Ternyata hasil sidang tidak ditemui kesalahan. Kalau mereka tetap menghukum orang yang mereka sidang tersebut yang sudah divonis tidak bersalah, maka suatu perbuatan keji yang memalukan kerajaan Romawi dan para imam Yahudi karena mereka salah tangkap sebenarnya. Kenapa orang-orang Kristen tidak percaya pada pemberitahuan Nabi Yesus yang disalib? Pada Yohanes 17 ayat 12. Padahal kepercayaan agama Kristen mengaku pengikut Nabi Yesus, tapi perkataan Nabi Yesus tidak diakuin, tidak dipercaya. Itulah kenapa di Al-Quran tidak tertulis, tidak disebutkan nama orang yang disalib adalah Yudas. Karena mana? Allah sudah tahu bahwa di Alkitab sudah ada pemberitahuan dari Nabi Yesus tentang orang yang disalib, yaitu salah seorang muridnya bernama Yudas. Sudah pasti tidak perlu lagi Allah cantumkan nama Yudas di kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu, sebagai bukti pemberitahuan dari Nabi Yesus, itulah orang yang binasa mati dibunuh di kayu salib adalah Yudas. Apakah orang Kristen masih tetap yakin dan percaya pada manusia mati di kayu salib tersebut yang dijadikan Tuhan? Padahal Yudas, apakah yakin manusia yang disalib tersebut adalah sebagai Tuhan yang menciptakan orang-orang Kristen? Coba sendiri, siapakah nama Tuhan yang menciptakan dirimu?
Apakah bernama Yudas yang mati? Ajaran Nabi Yesus tidak ada mengajarkan bahwa manusia mati di kayu salib adalah menjadi Tuhan. Itu tidak ada. Bahkan ajaran Nabi Yesus tidak ada dosa warisan. Karena mana? Semua anak kecil dijamin masuk surga. Pada Matius 18 ayat 1-3. Semua anak kecil dialah yang akan menjadi penghuni surga. Oleh sebab itu, orang-orang dewasa kalau ingin masuk surga maka harus bertobat agar bersih dari dosa-dosanya, menjadi seperti anak kecil yang dijamin masuk surga. Nabi Yesus sebelum ditangkap sebenarnya sudah memohon dan berdoa kepada Allah, minta diselamatkan. Dan juga pada saat akan ditangkap pun Nabi Yesus sudah mengatakan bahwa pada orang pasukan Romawi, Nabi Yesus katakan tertulis di Alkitab, atau kamu pikir aku tidak mampu memohon kepada Bapakku? Dan ia sekarang juga akan memberi lebih 12 pasukan malaikat untukku. Matius 26 ayat 53. Dari ayat ini sudah jelas, Nabi Yesus sudah minta bantuan pasukan malaikat untuk menyelamatkan dirinya agar terhindar dari rencana pembunuhan oleh para imam dan pasukan Romawi. Itulah pada saat pasukan Romawi datang untuk menangkapnya, salah seorang muridnya menghunuskan pedang hingga mengenai salah satu pasukan Romawi, memutus telinganya. Kemudian Nabi Yesus menyuruh muridnya masukkan pedangnya kembali, agar muridnya tidak perlu berperang melawan pasukan Romawi, karena mana tidak akan mungkin menang. Kemudian Nabi Yesus dengan mukjizatnya mengobati telinga pasukan Romawi tersebut. Nabi Yesus sudah merencanakan untuk mengalahkan pasukan Romawi dengan cara tipu daya. Sebab melawan pasukan Romawi secara fisik langsung pasti mati konyol. Semua muridnya akan banyak korban, berjatuhan, bahkan bisa mati semua. Karena pasukan Romawi itu mempunyai strategi perang yang sangat hebat, sulit untuk dikalahkan. Itulah bangsa Romawi bisa menguasai ribuan tahun di Israel. Nabi Yesus hanya bisa mengalahkan pasukan Romawi dengan strategi tipu daya. Oleh sebab itu, Nabi Yesus minta bantuan 12 pasukan malaikat untuk menghadapi pasukan dari Romawi. Dengan 12 pasukan tersebutlah yang dapat menolong dan juga menggunakan tipu daya Nabi Yesus untuk mengalahkan mereka. Itulah cara satu-satunya Nabi Yesus pada saat mereka datang. Nabi Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Mereka jawab, "Yesus dari Nazaret." Kemudian Nabi Yesus menjawab, "Akulah dia." Saat itu langsung jatuh semua pasukan Romawi ke tanah, tersungkur. Itulah pasukan malaikat menjatuhkan mereka semua hingga tersungkur semuanya ke tanah dan pingsan. Pada saat itulah Nabi Yesus
menggunakan mukjizatnya merubah rupa Yudas menjadi dirinya. Kemudian Nabi Yesus diselamatkan, dinaikkan ke langit. Tipu daya Nabi Yesus berhasil, sehingga mereka tangkap adalah Yudas, walaupun masih dalam keraguan-raguan. Itu membuktikan bahwa strategi perang yang dilakukan oleh Nabi Yesus lebih hebat daripada strategi perang para nabi lainnya, karena tidak perlu ada korban, tidak perlu ada kematian. Justru tipu daya Nabi Yesus sebenarnya membuat mereka sangat marah sekali. Setelah tahu yang mereka tangkap adalah Yudas, itulah pada saat orang yang disalib tersebut dikuburkan, mereka sudah tahu ternyata yang dibunuh adalah Yudas. Setelah dikubur 3 hari, mayat tersebut mereka curi. Mereka ambil dan mereka buang ke jurang. Sehingga dalam kubur tersebut tidak ditemui lagi mayat. Yang ada hanya kain kapannya saja pada saat Magdalena minggu pagi ke kuburan. Setelah itu terdengar kabar ditemukan mayat Yudas yang perutnya terbelah di tengah, bekas tusukan tombak prajurit Romawi, hingga isi perutnya keluar. Itu membuktikan Yudas tidak mati gantung diri. Kalau sekiranya Yudas gantung diri di atas jurang, sudah pasti ditemukan di lehernya ada terikat tali. Ternyata tidak ada. Dan juga kalau orang gantung diri biasanya itu berpakaian lengkap. Ternyata tidak ada berpakaian lengkap. Ditemukan tidak berpakaian mayat Yudas. Oleh sebab itu terlihat isi perutnya keluar. Jadi kematian Yudas bukan karena gantung diri dan juga bukan terpeleset jatuh ke jurang. Karena mayat tersebut ditemukan tidak berpakaian dan juga isi perutnya keluar. Itulah bukti bahwa yang mereka bunuh sebenarnya adalah Yudas. Ada bukti isi perutnya keluar bekas tusukan tombak. Membuktikan kematian Yudas adalah dibunuh. Kematian Yudas adalah dibunuh oleh prajurit Romawi, bukan gantung diri dan bukan terpeleset jatuh ke jurang. Itulah kesimpulan yang kita dapatkan, karena mana semua para nabi memang berperang. Jadi strategi Nabi Yesus berperangnya berbeda dengan para nabi lainnya. Kalau Nabi Musa berperang dikejar oleh Firaun, Nabi Musa diselamatkan dengan mukjizatnya dan juga mengalahkan Firaun dengan mukjizatnya, menyatukan kembali laut yang terbelah sehingga Firaun mati tenggelam di laut. Kemudian ditampakkan kembali mayat Firaun di pesisir pantai, ditemukan, dikubur, menjadi tontonan bagi masyarakat atau bagi manusia selanjutnya agar tahu bahwa manusia tidak akan bisa jadi Tuhan, karena manusia itu makhluk bernyawa. Semua mati. Baik Firaun ataupun Nabi Yesus itu tidak bisa, tidak boleh dijadikan Tuhan. Karena dia manusia yang bernyawa. Nabi Yesus dinaikkan ke langit, itu diwafatkan di langit kedua. Bersama dengan Nabi Elia, bersama dengan Nabi Henuk. Tertulis di Al-Quran.
Al-Maidah ayat 117. Setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Nah, itu pengakuan dari Nabi Yesus atau Nabi Isa bahwa dia sudah diwafatkan di langit kedua. Jadi tidak ada manusia hidup abadi. Oleh sebab itu tidak boleh manusia dijadikan Tuhan. Demikian dari saya. Semoga hal ini dapat menjadi hal yang kita pelajari untuk menemukan suatu kebenaran, ajaran para nabi, bahwa manusia tidak ada yang bisa dijadikan Tuhan. Karena mana Nabi Yesus sendiri juga mempunyai Tuhan bernama Allah yang dia sembah, yaitu pada Matius 26 ayat 39. Sembahlah Tuhan yang disembah oleh Nabi Yesus, jangan menjadikan Yesusnya sebagai Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.